Assalamualaikum. Tes tes. Bui, tes tes. Udah nggak suara? Ada Tes. kak, ada suara jelas kak, jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Aldan Mahendra dengan NPM 24430065 selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada M. Ardianto dengan NPM 24430085, pemilik dari PT AR Dairy Dream. Yang kedua adalah saya, Farel Ardan Mahendra, dengan NPM 24430065, pemilik dari PT Bonajet. Selanjutnya ada Rido Mandala Putra dengan NPM 24430086, pemilik dari Mandala Komputer. Selanjutnya ada Muhammad Fikri Ramadhani dengan NPM 24430071, pemilik dari PT Map Fashion. Selanjutnya ada Egi Muhammad Tirta dengan NPM 24430089, pemilik dari Cambaket. Selanjutnya Aulia Salsabila dengan NPM 24430076, pemilik dari Lei Auto Parts. Selanjutnya Julian Kasogi dengan NPM 24430068, pemilik dari PT Tunas Jaya. Yang terakhir ada Gian Pambela dengan NPM 24430064, pemilik dari Sembako Pambela. Untuk presentasi saya lanjutkan ke narasumber, yaitu Muhammad Fikri Ramadhani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan apa yang disuruh kepada moderator. Di sini ada PT dari pemilik M. Ardianto. PT AR Dairy Dream adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi produk susu dan olahan susu. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang sehat dan bergizi bagi konsumen dengan fokus pada inovasi dan keberlanjutan. PT AR Dairy Dream berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar sambil menjaga standar kualitas yang tinggi. Untuk visi misi dari PT AR Dairy Dream menjadi perusahaan terkemuka di industri produk susu di Indonesia dengan komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan keberlanjutan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Untuk visi, kualitas produk menghasilkan produk susu yang olahan susu berkualitas tinggi yang aman dan bergizi untuk konsumen. Untuk inovasi, selalu berinovasi dalam mengembangkan produk dan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Untuk kepuasan pelanggan, menyediakan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Di situ ada produk yang dihasilkan antara lain susu segar, yogurt, es krim, mentega, keju mozzarella, keju jedar. Lalu ada PT Bonajade, bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu mulia. Untuk tentang perusahaan di PT Monajade adalah perusahaan yang terkemuka dalam industri pertambangan dan perdagangan batu mulia yang didirikan pada tahun 2010 di Metro Lampung. Perusahaan kami berspesialisasi dalam eksplorasi, ekstraksi, pengolahan dan perdagangan batu mulia berkualitas tinggi dari berbagai wilayah di Lampung. Untuk visi misi menjadi perusahaan terkemuka di industri batu mulia melalui inovasi teknologi yang praktik berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, serta misi yang meliputi eksplorasi dan ekstraksi,
pengolahan berkualitas, perdagangan global, keberlanjutan dan etika, inovasi keberlanjutan. Lalu ada produk terbaik dari PT Bonajeda, antara lain ada batu agate, batu suklet, batu diamond, batu obel. Untuk batu gio atau jade adalah batu permata yang berbentuk dari dua mineral berbeda, yaitu nefrit dan jadeite. Di perusahaan kami juga menjual jade mentahan dan juga perhiasan jadi dengan harga mulai dari 1 sampai 4 juta rupiah. Untuk batu tapas adalah batu permata semi mulia yang terbuat dari aluminium dan fluorine. Di perusahaan kami juga menjual tapas mentahan dan juga perhiasan dengan harga sekitar 2 sampai 5 juta rupiah. Selanjutnya ada PT Mandala Komputer. Pemilik dari PT Mandala Komputer yaitu Rido Mandala Putra. Mandala Komputer adalah toko komputer terpercaya yang menyediakan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan IT profesional. Kami berkomitmen untuk membantu bisnis dan individu dalam memenuhi kebutuhan teknologi mereka dengan solusi cepat, tepat, dan berkualitas tinggi. Untuk visi misi menjadi penyedia solusi teknologi terbaik dan terpercaya di Indonesia, menyediakan produk berkualitas tinggi, memberikan solusi teknologi yang meningkatkan produktivitas, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan terbaik. Untuk produk yang dijual, antara lain ada HP Victus 15, komputer rakitan, Microtik Cloud Core, lisensi Windows 11 Pro, lisensi Microsoft Office, Elgato Facecom Pro 4K. Untuk keunggulan Mandala Komputer, produk berkualitas menyediakan perangkat yang komponen dari LAN ternama, layanan profesional, tim teknisi berpengalaman yang siap membantu, harga kompetitif, solusi terbaik dengan menawarkan harga transparan, layanan purna jual, garansi produk dan layanan teknis yang responsif. Berikut adalah ada PT Map Fashion. PT Map Adi Prakasa Tbk Map adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang mengelola sejumlah market terkenal di sektor fashion dan gaya hidup. Melalui divisi Fashion Map mengoperasikan berbagai gerai yang menjual produk di merek internasional seperti Zara, Marks dan Spencer, Marc, Lex, Paul Bor, dan banyak lainnya. Merek-merek ini mencakup bagian gaya dan target pasar dari busana kasual hingga pakaian formal serta seragam aksesoris dan produk lainnya yang mengikuti tren dan mode global. Untuk tujuan pemasaran dan keunggulan, MAP memegang peran penting dalam pemasaran merek-merek di Indonesia melalui konsep retail modern yang lokasi strategis di mal-mal besar dan pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Pendekatan omni-channel menjadi salah satu strategi MAP untuk memaksimalkan pengalaman belanja pelanggan di mana mereka menyediakan opsi pembelian baik secara offline dan di toko fisik maupun online melalui platform MAP Club. MAP Club memberikan akses keanggotaan bagi pelanggan untuk berbagai forum eksklusif, diskon, dan event yang menarik perhatian para penggemar fashion di Indonesia. Adapun merek-merek yang bermitra di PT Map Fashion adalah kaos Adidas Distro, Converse Coq Taylor, Puma Classic Sweater, celana katun Anka & Co, kemeja casual Volcom. Selanjutnya ada PT Cambaket makanan cepat saji.
Cambaket restoran cepat saji adalah konsep seafood yang segar dan menggugah selera, hadir dengan konsep yang unik membawa suasana laut di setiap sudut restoran. Menu utama Cambuket mengusung berbagai olahan seafood yang segar dan berkualitas. Semua menu diolah dengan bumbu yang kaya rasa dan menggunakan bahan-bahan segar pilihan. Selain itu, restoran ini juga menyediakan berbagai minuman segar dan dessert yang menggiurkan. Untuk menu di setiap menunya adalah kepiting asap, kepiting lada hitam, kepiting saus padang, udang goreng, dan seterusnya. Lalu ada PT Lei Auto Parts. Lei Auto Parts adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, produksi, atau penjualan suku cadang kendaraan, baik itu mobil, sepeda motor, atau kendaraan lainnya. Perusahaan ini berfokus pada menyediakan berbagai komponen yang dibutuhkan untuk memperbaiki, merawat, dan mengganti bagian kendaraan yang rusak atau aus. Untuk visi misi menjadi bengkel terpercaya yang memberikan layanan terbaik dan perawatan kendaraan terbaik dengan kualitas tinggi, cepat, dan aman untuk mendukung mobilitas pelanggan. Untuk visi menyediakan layanan perbaikan dan perawatan kendaraan yang berkualitas dan efisien, memastikan penggunaan suku cadang berkualitas untuk setiap perbaikan, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada setiap pelanggan. Adapun produk Lei Auto Parts yang menyediakan suku cadang motor dan mobil, antara lain busi, katup, baterai, aki, sekring, page, dan seterusnya. Selanjutnya ada PT Tunas Jaya. PT Tunas Jaya adalah salah satu perusahaan yang memiliki kontribusi signifikan adalah industri pertambangan di Indonesia. Dikenal sebagai pemain utama dalam sektor ini, perusahaan ini telah membangun reputasi operasional serta penerapan teknologi terkini dalam proses pertambangan. Untuk tujuan pemasaran dan keunggulan kompetitif, keahlian dalam manajemen proyek, Tunas Jaya memiliki tim yang berpengalaman dan profesional dalam mengelola proyek pertambangan besar dengan efisien. Tunas Jaya senantiasa mematuhi regulasi pertambangan yang berlaku dan berkomitmen pada prinsip-prinsip keberlanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif untuk menjangkau dan mendapatkan pelanggan baru melalui pemasaran efektif. Inovasi teknologi, pemanfaatan teknologi terbaru dalam penambangan dan pengelolaan mineral menjadi Tunas Jaya sebagai pemimpin dalam penerapan teknik-teknik pertambangan canggih. Untuk kolaborasi proyek sesama dalam proyek eksplorasi dan ekstraksi mineral untuk meningkatkan efisiensi. Untuk manajemen lingkungan, kemitraan dalam inisiatif manajemen lingkungan untuk operasi yang lebih murah lingkungan. Investasi, kesempatan investasi dalam proyek pertumbuhan yang kuat di sektor pertambangan. Selanjutnya ada PT Sembako Pambela. Sembako Pembela adalah perusahaan distributor sembako yang berkomitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia secara efektif, berkualitas, dan terjangkau. Berdiri dengan misi utama untuk memudahkan akses masyarakat terhadap bahan-bahan pokok, terutama untuk daerah pelosok. Perusahaan ini menjalin hubungan erat dengan produsen, pengecer, dan berbagai mitra bisnis lainnya. Untuk visi menjadi distributor sembako terpercaya di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pangan berkualitas, terjangkau, dan tepat waktu pada konsumen. Untuk misi, memberikan layanan distribusi yang efisien, cepat, dan profesional, menyediakan sembako berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan pangan, menjalin kemitraan jangka panjang dengan produsen dan pengecer untuk mendukung ketahanan pangan nasional, berinovasi dalam sistem distribusi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk produk yang
distribusikan, antara lain ada beras dari petani lokal untuk kualitas terbaik, gula pasir premium dengan proses pengolahan higienis, minyak goreng dari pabrik terpercaya memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, telur ayam segar dari peternakan mitra, tepung terigu, bawang merah dan putih, kacang-kacangan dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Tuh, Bang Egi, Tirta ingin bertanya kah? Ayo Mas Fadri. Mas Fadri angkat tangan ya, Mas Fadri. Ke slide-nya Cambaket sih. Dipin yang nanya. Yang Cambaket. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrija, NPM 79 dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan penjualan toko tersebut? Oke, untuk Mas Egi Tirta silakan, selaku yang punya Cambaket silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fajri. Jadi, strategi penjualan kami di sini, kami menawarkan produk-produk makanan yang unik dan segar langsung dari kami impor dari luar negeri ya. Jadi di sini juga restoran kami memberikan pelayanan yang baik dan menjalin komunikasi yang efektif. Dan kami juga memanfaatkan sosial media untuk menawarkan produk atau makanan kami. Ya, jadi begitu kurang lebihnya. Jadi gimana Mas Fadri, apakah terjawab? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, ada Zahra Nurhaliza mengangkat tangan. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurhaliza dengan NPM 244374. Untuk pertanyaannya, yang bagian itu, yang susu-susu yang penghasil keju tadi, slide-nya Ardi ya? Apakah semua produknya sudah BPOM atau belum? Terus untuk keju mozzarella, jika disimpan di luar ruangan itu tahan sampai berapa lama? Terima kasih.
Oke, untuk Mas Ardi selaku pemilik, silakan menjawab. Untuk produknya sendiri kami sudah BPOM, dan untuk keju mozzarella sendiri tidak disarankan untuk disimpan di luar lemari es lebih dari 2 jam. Itu kenapa tuh? Kalau lebih dari 2 jam gitu kenapa produknya? Produk tersebut bakalan rusak dan berjamur. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya Bang Angkasa mengangkat tangan. Baik, saya perkenalkan, nama saya Rizky Angkasa dengan nomor NPM 2443091 dari kelompok 2. Jadi masih di produk susu. Di sini saya ingin bertanya keunggulan dari salah satu produknya, yaitu produk keju mozzarella ya. Apa yang membedakan keju mozzarella di PT ini dengan keju mozzarella yang ada di toko lain? Terima kasih. Untuk produk yang kami hasilkan itu berbeda dengan PT lain ya. Yang kami hasilkan ini kejunya sangat berkualitas, dan untuk di luar ruangan juga tahannya lumayan lama. Kemudian memiliki kualitas yang tinggi. Sekian, terima kasih. Untuk soal rasa, kira-kira keju yang Anda buat ini rasanya seperti apa? Apakah asin, manis, atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Ya, untuk rasa sendiri seperti keju pada umumnya ya. Rasanya asin, sama saja seperti keju yang lainnya, rasanya asin. Berarti untuk rasa, keju mozzarella ini tidak ada bedanya dengan produk yang lain, Tapi dengan produk keju yang kualitasnya, lain. ya. Apakah kualitas ini telah melakukan beberapa rangkaian uji coba yang dilakukan oleh PT tersebut? Gimana, Mas? Apakah keju ini telah mengalami beberapa rangkaian tes untuk membuktikan ketahanannya ini sangat-sangat berbeda dari keju pada umumnya? Untuk tes sendiri kami sudah mengujinya. Apa ya? Mas. Untuk tes sendiri kami ini udah menguji beberapa metode, diantaranya seperti uji kadar air, kemudian ada metode ring and ball. Mode ring and ball. Itu seperti apa, Mas, metodenya? Mengukur daya renggang keju mozzarella dengan mengandalkan suhu dan kehilangan kelembapan. Oh, Ya. sepertinya saya tertarik nih dengan kejunya. Mungkin boleh ya, nanti setelah Zoom ini saya akan membeli kejunya Mas Ardi. Oke, terima kasih. Nanti ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada ya. Oke,
Saya selaku moderator akan mengakhiri presentasi kelompok 4 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.